saya Chandra Gunawan Indarto, saya petani. Halo Plant Lover, nama saya Redi, petani hortikultura, khususnya tanaman hias. Halo teman-teman sekalian, saya Greg Hambali. Saya bantu berawal dari kehidupan saya sebagai petani. Halo semuanya, saya Sigit Purwanto, saya petani durian. Halo, saya Heri, profesi saya petani. Nama saya Mokhtar, profesi saya petani. Halo, saya Nyonya Destira, saya adalah petani. Halo, nama saya Handri Cuhairi, saya petani. Halo, saya Sally dari Susi Garden. Jadi nama saya bukan Susi loh ya. Susi Garden itu adalah sebuah tim. Di dalam tim ini tugas saya adalah sebagai petani. Dan saya bangga menjadi petani durian. Dan saya bangga menjadi petani. Dan saya bangga menjadi petani. Jangan malu menjadi petani. Saya bangga jadi petani. Dan saya sangat bangga sebagai petani. Dan saya bangga menjadi petani. Saya bangga jadi petani. Menurut saya, petani itu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Karena petani adalah membudidayakan. Ada beberapa hal yang kita bisa budidayakan. Contohnya tanaman pangan. Kalau saya tanaman hias. Ada juga petani ikan, ya kan? Jadi membudidayakan ikan dan sebagainya dan sebagainya. Profesi itu mestinya tidak mencerminkan level bagaimana orang lain memandang. Kalau di negara lain, petani itu dianggap profesi yang sangat terhormat. Tapi itu bagi saya beda. Saya tetap bangga mengatakan saya itu petani. Saya petani tanaman hias. Karena menurut saya pekerjaan sebagai petani itu pekerjaan yang kita bisa membantu banyak orang. Satu sisi tenaga kerja, karena petani di Indonesia cenderung masih labor intensif, artinya masih banyak menggunakan tenaga kerja. Kedua, juga impact yang kita bisa jual ke banyak orang bisa menikmati. Ya, jadi petani itu menurut saya patut dihargai, patut diperhatikan, karena semua bangsa di dunia ini, menurut saya kalau pertaniannya maju, biasanya negaranya maju. Karena pertanian itu dalam kondisi apapun ekonomi kita, biasanya tidak terlalu terganggu. Karena orang tetap makan, tetap membutuhkan hasil pertanian. Saya pikir memang itu stigma yang nggak bisa dilepaskan sampai sekarang di Indonesia ya. Kalau petani itu penghasilannya pun segitu-segitu aja, memang itu masih fakta di sini kan. Ya beda dengan di US, mereka petani satu orang keluarga, 4 orang itu bisa menghandle ratusan hektar dengan mekanisasi semua, pakai traktor, pakai setting program di iPad dan sebagainya, tinggal jalan gitu kan. Petani kita petani kecil, satu petani paling nggak 1/4 hektar tanahnya. Terus mereka kadang-kadang juga cuma menggarap saja. Justru makanya kita harus buktikan dengan ya lead by example kan. Ternyata ada loh bidang pertanian yang ternyata nggak butuh space besar, nggak butuh keringetan ya kan, masih bisa tetap harum-harum gitu. Terus cuman di rumah tapi value-nya besar gitu. Dan itu memang harus ada example seperti itu ya. Contohnya memang kasus ini agak sedikit berbeda dibandingkan petani secara keseluruhan ya. Kalau dari sisi ketangguhan sudah tidak dipertanyakan lagi lah. Zamannya Krismon pertanian yang bagus. Zaman Covid sekarang pertanian yang paling positif kan ya. Jadi tidak diragukan lagi, tinggal bagaimana ini menjadi di upgrade lah levelnya pertanian ini menjadi lebih menarik buat kita gitu untuk terjun di bidang itu gitu. Kita dianugerahi tanah yang subur. Ada dulu kita lempar batu jadi jadi tanaman gitu kan, tanam tongkat jadi tanaman gitu. Nah, profesi petani adalah profesi yang sangat mulia.
kenapa generasi muda kemudian menjadi tidak tertarik kepada pertanian, padahal ini adalah profesi yang sangat menjanjikan. Ini berkaitan erat dengan budaya kita, berkaitan erat dengan kehidupan kita, bagaimana profesi petani itu menyediakan, mengelola ketersediaan pangan demi keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Nah, untuk menjadi petani yang baik dan profesional, saya harus banyak belajar dari orang yang profesional juga. Kan kata orang, we have to learn from the best. Jadi selama 3 bulan ini, kami ketemu banyak orang-orang yang memang ahlinya di bidang pertanian. Ada pebisnis tanaman hias hebat, ada pemulia tanaman yang bisa menyilangkan tanaman dan terkenal di mancanegara, ada petani kecil yang akhirnya bisa menjadi petani yang sukses, ada juga yang memang basicnya bukan petani tapi seperti misalnya ahli IT tapi akhirnya dia bisa membuat petani di dalam daerah bertemu dengan end user sehingga revenue-nya jadi lebih besar. Ada insinyur hebat yang bisa membantu petani, ahli kimia, ahli biologi yang sama-sama ternyata punya minat dalam bidang pertanian dan bisa memberi sumbangsih dalam dunia pertanian. Sebenarnya ironis ya, dulu saya disuruh belajar yang bagus biar jadi dokter. Sekarang setelah jadi dokter, saya malah belajar menjadi petani. Seperti ini dalam bidang pertanian sangat besar. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang bisa membantu, sebaiknya kita share, kita berbagi. Ya kalau kita ada semua jadi dewasa kan pilihan cuma 2, ada sebagai pelaku atau konsumen, gitu aja. Kalau ada sebagai pelaku pertanian, ya itu tadi, gitu kan, udahlah menjadi petani modern, ya karena zaman udah berubah. Ini bukan zaman orang tua kita udah punya ada platform digital marketing dan sebagainya, gitu ya. Kita akan mengarah ke sana, ke modern, karena saya yakin pada titik tertentu penjualan tanaman-tanaman hortikultura di dunia ini pasti mengarah ke tanaman sehat. Hasil produksi pertanian sehat itu pasti akan mengarah ke sana. Buat para generasi muda, sektor pertanian merupakan sektor yang masih sangat seksi dan keren. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia kita punya potensi yang sangat besar. Jadi menjadi petani itu tidak kalah prestis dibandingkan dengan profesi-profesi lain seperti dokter, insinyur, kemudian juga misalnya banker misalnya. Karena dengan pertanian itu terbukti sudah menjadi sektor yang paling tahan di masa krisis dan masa pandemi sekarang. Jadi saya pikir kalau mau terjun di dunia pertanian jangan ragu-ragu, selalu ada jalan kalau memang kita niat di situ. Tanpa pertanian, peternakan tidak ada, kemudian juga perkembangan industri juga tidak ada. Petani itu bisa hidup sejahtera asal kita pandai-pandai kita di sini mengelola apa yang kita hadapi dan apa yang kita punya. Jadi rajin-rajinlah bertani, jangan malu, teruslah kemudian menanam. Karena tanaman dan tumbuhan hijau adalah basis kehidupan di muka bumi ini. Paling tidak anak-anak harus menyadari pentingnya tanaman di antara kita, gitu. Nah kemudian tahu betul bahwa tanaman itu butuh tumbuh dan butuh proses. Maka anak-anak harus mulai dari awal diajarkan menanam, bagaimana menumbuhkan, menanam dan merawat, gitu. Dan bagi generasi berikut, gitu, mudah-mudahan mau bergerak di dunia pertanian dan mencintai budaya kita sebagai budaya agrikultur, gitu, budaya agraris. Paling gampangnya kamu bisa menjadi petani teras, kamu tanam tanaman di depan rumah, sehingga kalau ada kebutuhan, ada kebutuhan mendesak atau ada tetangga pinjam uang, nggak hipotek dijual. Lakukan saja apa yang bisa dikerjakan. Misalnya kalau belanja tanaman dari petani, nawarnya nggak usah sadis-sadis gitu. Karena walaupun kita beli kemahalan juga, ya uangnya ya diputer-puter di sini-sini aja. Jadi
ini suatu warisan kita, warisan bangsa kita yang harus kita jaga sama-sama, kita kembangkan sama-sama. Selamat Hari Tani Nasional 2020. Selamat Hari Tani Nasional. Selamat Hari Tani Nasional. Saya mengucapkan selamat Hari Tani Nasional. Selamat Hari Tani Nasional dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Selamat Hari Tani Nasional 2020. Selamat Hari Tani Nasional 2020. Kami dari Susi Garden mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional 2020.